Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Tin dan Bapak Endang sebagai dosen pengampu teknologi perancangan hutan dan asisten sekalian, diajukan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai estimasi nilai NPV perusahaan hutan tanaman berdasarkan hasil penjarangan dan daur panen menggunakan sistem dinamik. Oke, di sini kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Inge, kedua ada Eki, ketiga ada Iqbal, keempat ada Gadis, kelima ada Furkon, keenam ada Sultan, ketujuh ada Fajar, dan kedelapan ada Kevin. Pengelolaan hutan tanaman merupakan upaya sistematis untuk menghasilkan tegakan hutan produktif dan berkelanjutan melalui silviculture intensif. Kegiatan komprehensif seperti meliputi pemupukan berkala, kemudian pertumbuhan optimal tanaman, dan pengamanan ketat guna mencegah pencurian kayu dapat dilakukan. Aspek kritis pengelolaan adalah pengaman, pengaman ke, pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat setempat, penegakan hukum, dan pengawasan berkelanjutan untuk mengatasi ancaman illegal logging yang dapat merusak investasi dan kelestarian hutan. Proyeksi pendapatan dan analisis net present value dengan menggunakan sistem dinamik memungkinkan evaluasi strategis kelayakan ekonomi dan risiko investasi. Sistem dinamik memberikan keunggulan dalam memvisualisasikan skenario alternatif, membantu membantu pengambilan keputusan, merencanakan strategi optimal, mengidentifikasi risiko, dan memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil mempertahankan keberlanjutan ekosistem hutan. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan manajemen dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat terhadap lingkungan dan tiap-tiap jenis pohon mempengaruhi laju pertumbuhan dan pendapatan keuntungan. Dengan penggunaan jumlah bibit ditentukan dengan umur bibit, yakni bibit muda sangat beresiko mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman tinggi, dan umur bibit yang lebih tua mempengaruhi menurunkan produksi pertumbuhan. Pertumbuhan dinamik ketegakan hutan mempengaruhi hasil hutan karena volume kayu mempengaruhi diameter tinggi pohon yang akan dihasilkan oleh hutan. Nah, pada hal ini laju pertumbuhan dipengaruhi kebutuhan air tiap jenis tanaman berbeda karena pada musim kemarau tumbuhan sering mendapatkan siraman air. Karena kekurangan pasokan air mempengaruhi laju pertumbuhan evapotranspirasi yang melebihi laju absorpsi tanaman air. Lalu bagaimana dengan NPV? NPV adalah metode dalam analisis suatu penghasilan keuangan dengan pada tidak memperhatikan dalam software. Secara kita menggunakannya dapat diketahui bagaimana laju pengurangan atau kenaikan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor manajemen hutan, yaitu perubahan iklim, kualitas lahan, pendidikan lokasi tumbuh tanaman, dan tingkat produktivitas kegiatan hutan dalam menghasilkan kayu. Oke, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, penelitian ini didasarkan pada pedoman praktikum teknik perencanaan hutan, modul proyeksi produksi, dan net present value atau NPV, pengusahaan hutan tanaman. Proses pengolahan data dilakukan di area Institut Teknologi Bandung atau ITB Kampus Jatinangor dan kawasan sekitarnya pada tanggal 18 November 2024 hingga 27 November 2024. Berikut ada rumus NPV yang kami gunakan pada studi kasus kali ini, dan berikut ada alat dan bahan yang kami gunakan pada studi kasus kali ini. Selanjutnya ada flowchart atau angka kerja yang kami gunakan untuk melakukan studi kasus ini. Oke, selanjutnya memasuki analisis pembahasan, yaitu yang pertama adalah laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan pohon ini merupakan kecepatan perubahan ukuran atau biomasa pohon dalam periode tertentu. Nah, dapat dilihat di sini ada tiga grafik: laju pertumbuhan jati, laju pertumbuhan mahoni, dan laju pertumbuhan mangium. Nah, yang pertama laju pertumbuhan jati. Jadi jati ini dikenal dengan kualitas kayunya yang sangat tinggi, tetapi memiliki laju pertumbuhan yang relatif lambat. Dapat dilihat pada datanya, yaitu pada usia 16-24 tahun, jati mencapai pertumbuhan optimal sekitar 0,15 meter kubik per tahun. Namun setelah usia 40 tahun, laju pertumbuhannya menurun menjadi 0,08 meter kubik per tahun. Nah, meski pertumbuhannya lambat, nilai ekonomis jati ini sangat tinggi, sehingga cocok untuk pengelolaan jangka panjang. Lalu pada grafik yang kedua, yaitu laju pertumbuhan mahoni. Jadi mahoni ini memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan jati, terutama pada 7 tahun pertama yang mencapai 0,30 meter kubik per tahun. Namun pada usia 25 tahunnya, pertumbuhan melambat menjadi 0,11 meter kubik per tahun dengan siklus rotasi yang lebih pendek. Mahoni memberikan hasil kayu yang cukup berkualitas dan cocok untuk produk furnitur seperti ya, konstruksi ringan gitu.
Lalu pada grafik yang ketiga dapat terlihat bahwa laju pertumbuhan mangium, yang mangium ini memiliki pertumbuhan tercepat di antara ketiga jenis pohon lainnya. Pada awal siklusnya, pertumbuhan mencapai 0,55 meter kubik per tahun, tapi menurun pada akhir rotasinya menjadi 0,22 meter kubik per tahun pada usia 12 tahun. Meskipun kualitas kayunya lebih rendah, mangyum ini sangat cocok untuk industri berbasis biomasa seperti pulp dan kertas. Eh, Menurut jurnal dan literatur yang saya cari, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan pohon ini meliputi kualitas tanah, intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan. Nah, artinya kita pemilihan jenis pohon ini harus sesuai dengan tujuan pengolahan, apakah untuk kualitas, volume, atau waktu. Oke, selanjutnya adalah hasil penjarangan. Jadi, untuk pemodelan ini, pohon jati itu eh, daur penjarangannya itu 10 tahun. Mahoni, untuk mahoni dia em, 5 tahun, dan untuk mangium itu dia 4 tahun sekali. Kemudian, di sini itu hasil penjarangan dipengaruhi oleh besar volume penjarangan dan juga harga kayu penjarangan untuk setiap spesies atau jenis pohon. Hasil penjarangan yang terbesar itu oleh pohon mangium dan yang terkecil itu oleh pohon jati. Begitu pula untuk volume penjarangannya, yang terbesar itu dilakukan sama pohon mangium dan yang terkecil itu pohon jati. Kemudian, volume penjarangan itu dipengaruhi oleh daur tebangan spesies dan laju pertumbuhannya. Nah, laju pertumbuhan di sini kan yang paling terkecil itu adalah pohon jati. Laju pertumbuhan pohon jati itu paling lama di antara jenis yang lain. Sehingga tuh sehingga durasi atau kayak lamanya pohon jati bisa memenuhi suatu tegakan atau tumbuh besarnya itu akan lebih lama, sehingga kebutuhan pohon jati untuk eh, melakukan kegiatan penjarangan itu lebih kecil dibandingkan pohon mangium, yang dimana pohon mangium itu laju pertumbuhannya yang paling cepat di antara spesies lain, di ketiga spesies itu. Sehingga pohon mangium ini lebih banyak membutuhkan penjarangan, jadi intensitasnya lebih sering, sehingga volume penjarangan dari pohon mangium itu akan lebih besar dibandingkan pohon jati. Hasil pemanenan dan pendapatan. Hasil panen menjadi faktor utama dalam menentukan total pendapatan. Pada kayu mangium, hasil panen membutuhkan waktu tercepat 12 tahun untuk mencapai puncak pendapatan sekitar 5 miliar. Sedangkan mahoni memerlukan waktu 25 tahun untuk mencapai pendapatan tertinggi sekitar 12 miliar. Sementara itu, jati memerlukan 40 tahun untuk mencapai pendapatan tertinggi di antara yang lainnya, yaitu sekitar 27 miliar. Pemanenan dipengaruhi oleh volume panen. Semakin besar hasil panen, semakin besar pula total pendapatan. Selanjutnya, nilai NPV yang diperoleh dari hasil pengusahaan hutan tanaman. Nilai NPV pada tahun ke-0 bernilai negatif. Hal ini dikarenakan adanya biaya investasi awal oleh pengusaha dan tidak adanya hasil yang didapat dari penjarangan dan pemanenan. Nilai NPV mengalami 3 kali peningkatan pesat, yaitu pada tahun ke-13, tahun ke-26, dan tahun ke-41. Pada tahun ke-13, nilai NPV mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 23 juta rupiah. Hal ini dikarenakan adanya daur panen pohon mangium pada yang setiap 12 tahun sekali, sehingga pada tahun ke-13 mengalami peningkatan nilai NPV. Sedangkan pada tahun ke-26 mengalami peningkatan NPV dikarenakan adanya daur panen pohon mangium yang kedua dan daur panen pohon mahoni yang pertama, sehingga berdasarkan hasil penjumlahan kedua spesies pohon tersebut mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 49 juta rupiah. Sedangkan untuk tahun yang ke-41 mengalami peningkatan yang pesat dikarenakan adanya daur panen pohon jati yang pertama, sehingga nilai NPV mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 48 juta,8 rupiah. Nah, nilai NPV pada tahun ke-41 lebih rendah daripada tahun ke-26 yang menandakan nilai NPV dari hasil penjumlahan pohon mahoni dan mangium memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai NPV yang diperoleh dari hasil pemanenan pohon jati. Setelah tahun ke-41,
nilai NPV mengalami penurunan secara perlahan dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan yang semakin berkurang sehingga menyebabkan produktivitas dari hasil panen pohon tersebut menjadi lebih sedikit, menjadi lebih berkurang. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, jati memiliki laju paling lambat dengan daur hidupnya 40 tahun ya. Laju pertumbuhan awal itu didapatnya sebesar 0,15 meter kubik per tahun dan pada akhir daurnya 0,08 meter kubik per tahun. Untuk mahoni, dia sedikit lebih cepat, yaitu pada daur awalnya 0,3 meter kubik per tahun dan untuk akhirnya di 25 tahun itu 0,11 meter kubik per tahun. Dan yang ketiga ada mangium, laju pertumbuhannya itu 0,55 meter kubik per tahun dan pada akhir hidupnya daurnya 12 tahun itu 0,22 meter kubik per tahun. Yang kedua besar volume, penjarangan tertinggi dipegang oleh jenis mangium itu sebesar 14,24 meter kubik. Selanjutnya ada mahoni sebesar 7,25 meter kubik dan yang terakhir ada jati yang terkecil yaitu 6,03 meter kubik. Yang ketiga, hasil panen tertinggi pada kayu jati itu dicapai pada di masa daur akhirnya yaitu 40 tahun dengan total sebesar 27 miliar 259 juta 488.503 rupiah dan untuk mahoni dicapai pada akhir daurnya juga 25 tahun yaitu 12 miliar 812 juta 989.082 rupiah dan yang terakhir ada mangium pendapatan tertingginya itu sebesar 5 miliar 43 juta 52.000 dan yang kesimpulan yang keempat ada NPV mengalami peningkatan yang pesat sebanyak 3 kali pada tahun ke-13 yaitu sekitar 23 juta dan tahun ke-26 yaitu sebesar 49 juta dan yang terakhir adalah tahun ke-41 yaitu sebesar 48 juta. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada hari ini. Maaf apabila kesalahan. Semoga prestasi ini dapat memberikan pemahaman kepada semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.